Nah, kita lihat anak-anak ya, antara makhluk hidup dengan lingkungannya ini terjadi hubungan timbal balik ya. Kalau kalian perhatikan dari beberapa contoh ekosistem yang tadi ada di monitor kalian, itu juga terjadi interaksi atau hubungan antara makhluk hidup yang ada di situ dengan makhluk hidup yang lain ataupun dengan benda-benda tidak hidup yang ada di sekitarnya ya. Sekarang kamu perhatikan untuk gambar yang Bu Irin tunjukkan ini. Ini ada gambar kupu-kupu dengan gambar tanaman bunga. Terjadi hubungan ya anak-anak ya? Iya. Biasanya kupu-kupu kalau dia hinggap di tanaman bunga, tujuannya adalah untuk mengisap madu, betul sekali. Berarti di sini kupu-kupu itu jelas membutuhkan tanaman bunga. Nah, tanaman bunga juga ternyata dengan kupu-kupu mengisap madu itu ternyata mendapatkan keuntungan juga anak-anak. Apa keuntungan yang didapatkan oleh tanaman bunga? Kalau oleh kupu-kupu keuntungannya sudah jelas, dia mendapatkan madu. Tapi kalau untuk tanaman bunga, ini coba Mbak Naura. Iya, Mbak Naura dari 7D. Membantu penyerbukan, Bu. Iya, pintar sekali. Jadi kupu-kupu ternyata bisa membantu proses penyerbukan dari tanaman bunga. Penyerbukan tahu ya anak-anak ya? Nah, dengan adanya atau terbantunya proses penyerbukan, maka nanti tanaman bunga itu nanti akan bisa terbantu untuk proses reproduksinya ya. Demikian juga untuk gambar yang kedua. Untuk gambar yang lain ini juga seperti itu ya. Jadi ada saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup membutuhkan lingkungan, lingkungan pun juga membutuhkan makhluk hidup. Jadi kalau kalian perhatikan di sini untuk saling ketergantungan itu biasanya akan membentuk suatu pola ya, pola interaksi atau pola hubungan. Ada berapa pola interaksi kita lihat. Coba kita perhatikan, anak-anak memperhatikan ini interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain ya, biasanya terjadi melalui suatu proses makan dan dimakan yang dinamakan rantai makanan ataupun jaring-jaring makanan. Nah, di sini ada piramida makanan, anak-anak. Piramida makanan itu gambaran ya, suatu rantai makanan dimulai dari produsen sampai nanti konsumen tingkat akhir. Kalian perhatikan contoh untuk rantai makanan yang ada di ekosistem sawah. Kamu perhatikan sebagai sumber energinya adalah matahari ya. Nanti matahari akan digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Kemudian di sini contohnya adalah padi, produsennya adalah padi. Nah, nanti setelah padi ini berbuah, akan dimakan oleh burung pemakan biji. Kemudian burung pemakan biji akan dimakan oleh ular yang ada di sawah. Ular akan dimakan oleh burung elang. Nah, nanti kalau burung elang ini mati,
maka akan diuraikan oleh bakteri-bakteri pengurai ya, menjadi unsur hara yang dikembalikan lagi ke tanah, selanjutnya akan digunakan oleh tanaman padi untuk tumbuh dan berkembang. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi rantai makanan itu merupakan suatu proses makan dan dimakan yang membentuk garis atau membentuk satu rangkaian, satu garis lurus istilahnya. Ya. Demikian juga untuk gambar yang ada di sebelah kanan ya. Nah, di sini contoh untuk rantai makanan yang lain tapi masih ada di sawah. Produsen rumput ya, dimakan oleh belalang dan seterusnya. Paham anak-anak untuk rantai makanan? Kalian bisa memberikan contoh untuk rantai makanan yang lain yang tidak di sawah misalnya, bisa enggak? Bisa ya anak-anak ya? Athena ngantuk ya? Athena ngantuk ya? Bisa memberikan contoh satu rantai makanan yang ada di sekitar kamu, Athena? Ya, Bu. Ya, bisa memberi contoh yang tidak di sawah. Ya. Karena kalau di sawah kan sudah ada contohnya di situ. Tapi yang tidak di sawah juga. Halo Athena. Hai. Ya. Oh, ada suaranya ada. Bisa memberikan contoh, Cak Bagus? Untuk rantai makanan yang ada di sekitar kamu atau yang kamu ketahui yang tidak di sawah. Misalnya di rumah kamu lah ya, di depan rumah kamu, di halaman rumah kamu. Kalau bisa ada kolam enggak, Mas Athena, di rumah kamu? Hai. Halo Athena. Ya, Bu. Iya. Ya. Di rumah kamu ada kolam enggak, Cak Bagus? Tidak. Oh, tidak. Ada halamannya? Ada. Ada, ya. Di halaman rumah kamu ada pohon-pohonnya enggak? Tanaman? Ada. Oh, ada. Bisa tanamannya tanaman apa? Contohnya tanaman apa? Contoh tanaman cincau. Oh, tanaman cincau, ya. Terus tanaman cincau dimakan oleh siapa itu, Mas? Ulat. Ulat, pinter sekali ya. Kak, ada ulatnya, terus tanaman cincaunya dimakan oleh ulat. Terus ulatnya dimakan oleh siapa, Mas? Ulatnya dimakan. Jangan dimakan oleh Athena loh ya. Dimakan oleh siapa? Ulatnya dimakan siapa biasanya? Ada ayam enggak di sekitar kamu? Ada, Bu. Oh, ada. Mau enggak ulat makan ayam? Ulat makan ayam atau ayam makan ulat, Mas Athena? Ayam makan ulat. Oh iya, pinter. Ayam makan ulat. Berarti tanaman cincau dimakan oleh siapa, Mas? Ulat. Ulatnya dimakan oleh Ayam. ayam, pinter sekali. Ayamnya dimakan oleh siapa, Mas Athena? Ayamnya dimakan ular. Ayamnya dimakan oleh ular. Kalau di sekitar kamu ada ular, dimakan oleh ular. Dimakan oleh manusia, boleh enggak? Disembelih, dimakan oleh manusia, boleh enggak? Boleh enggak, Mas? Iya, boleh. Nah, itu contoh untuk rantai makanan yang ada di halaman rumahnya Mas Athena. Yang lain nanti bisa cari sendiri ya. Iya. Nah, sekarang kita lihat untuk jaring-jaring makanan ya. Kalau tadi rantai makanan itu hanya satu rangkaian. Sekarang kalau kamu perhatikan di sini
ada beberapa rantai makanan. Misalnya produsennya pohon ini ya. Ini pohon dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh katak. Ya. Katak dimakan oleh ular. Ya. Itu satu rantai makanan. Masih dari pohon. Pohon dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh elang. Sudah 2 rantai makanan. Gitu ya. Masih pohon. Pohon dimakan oleh belalang. Belalangnya dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh elang. Itu rantai makanan yang lain. Nah, kalau ada beberapa rantai makanan yang saling berhubungan, seperti yang kalian lihat di gambar, di monitor kalian, maka akan terbentuklah jaring-jaring makanan. Ya, paham ya anak-anak ya? Tahu bedanya antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Tahu ya? Tahu ya. Nah, kita lihat lagi. Thierry, ngantuk Mas Thierry. Kelihatan loh Mas Thierry ya. Nah, sekarang kamu perhatikan untuk piramida makanan ya. Di sini piramida makanan adalah gambaran dari rantai makanan yang ada di lingkungan kita ya. Yang paling bawah wonten suratnya sing setunggal sing kali pisah. Kalau pun WA kali-kali balik kelas. Makasih. Yang ada di dasar piramida makanan ini adalah produsen ya. Kemudian di tingkat kedua ya, itu adalah konsumen tingkat 1 ini. Yang berikutnya konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Nah, yang ada di puncak ini adalah konsumen tingkat terakhir dari rantai makanan yang ada. Pada dasar piramida makanan itu kita sebut dengan tingkat tropik pertama. Ya, produsen itu adalah tingkat tropik pertama. Konsumen tingkat 1 adalah tingkat tropik kedua dan seterusnya. Ya. Ada tingkat tropik 1, 2, 3. Ya, karena di sini ada 4, berarti tingkat tropiknya 4. Tapi konsumennya hanya konsumen tingkat 3, karena di bawah sendiri adalah berupa produsen. Nah, untuk jumlahnya, ya, kalau kalian perhatikan, jumlah untuk produsen itu selalu lebih banyak daripada jumlah konsumen tingkat 1. Jumlah konsumen tingkat 1 ini lebih banyak dari konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Jumlah yang paling kecil, paling sedikit adalah konsumen puncak atau konsumen tingkat terakhir. Nah, ini namanya adalah biomasa. Kenapa? Karena bio itu hidup ya, masa itu masa ya jumlah. Ya. Berarti jumlahnya kalau kalian lihat untuk biomasa ini semakin ke atas jumlahnya semakin sedikit atau semakin ke bawah jumlahnya semakin banyak. Nah, itu untuk piramida makanan. Jadi kalian sudah mengetahui mengenai rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Kita perhatikan untuk bentuk interaksi yang lain anak-anak. Selain yang tadi ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan, ada bentuk interaksi yang lain antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Yang dulu Mas Thierry kalau ngantuk ditutup, nanti kelebon lalat lu ya. Nanti kelebon lalat itu. Ya. Nah,
Sudah? Nggak ngantuk lagi ya, Mas ya? Ini namanya adalah simbiosis. Ya. Waktu kalian di SD, kalian kenal ada 3 macam simbiosis, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Masih ingat yang mutualisme yang bagaimana? Yang komensalisme yang bagaimana? Yang parasitisme yang bagaimana? Coba Mbak Najma. Dinyalakan mikrofonnya. Mbak Najma Fauzia. Ya, dari 7A. Cahayu, sudah dinyalakan? Halo, Mbak Najma. Silakan dinyalakan. Sudah? Sudah dinyalakan mikrofonnya? Halo. Hai. Hai, hai, hai. Mbak Najma. Oh iya. Iya. Ayo, hai Mbak Najma. Halo. Kok Bu Irin belum dengar suaranya ya? Hai, hai, hai. Mbak Najma, halo. Malah menghilang ya. Menghilang dari peredaran ya Mbak Najma ya. Halo, Mbak Najma. Ret-ret kok Mbak. Oh ya. Mbak Alia. Iya, Mbak Alia. Tahu perbedaan antara simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme? Halo. Coba dinyalakan mikrofonnya. Mati. Sudah? Sudah dinyalakan? Sudah, Cahayu? Mbak Alia? Garudia Johar ya, betul ya. Nah, mikrofonnya coba. Ya, pinter. Tahu perbedaan antara mutualisme, komensalisme, dan parasitisme, Kak Bagus? Tahu. Tahu, ya. Silakan, Mas. Apa perbedaannya? Mutualisme, yang satu untung, yang satu juga untung. Pinter Sama-sama. banget. Terus? Yang komensalisme, satu untung, satu tidak rugi, tidak untung. Iya, pinter. Parasitisme, satu untung, satu rugi. Iya, 100 untuk Mas Garudia Johar ya. Sip, nggih. Iya, pinter banget. Jadi tadi oleh Mas Garudia sudah dijelaskan yang mutualisme itu dua-duanya mendapatkan keuntungan. Kalau komensalisme satu untung, satunya tidak untung dan tidak rugi. Sedangkan untuk yang parasitisme satu untung, satunya rugi ya. Kalau kita lihat di sekitar kita, bisa enggak kalian menyebutkan contoh-contoh untuk yang simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme? Bisa ya, anak-anak ya? Iya, nanti kalian bisa mencari contoh yang ada di sekitar kalian. Nah, di sini contoh ya, beberapa contoh untuk simbiosis mutualisme yang tadi disebutkan oleh Mas Garudia, dua-duanya mendapatkan keuntungan. Ada gambar 4 ini ya. Gambar apa tahu ini ya? Gambar yang kedua tahu juga? Yang ketiga? Iya. Yang keempat tahu juga ya?
Nah, ini gambar siapa ya? Gambarnya Mas Dwi Putra ini ya. Oh, bukan ya? Gambarnya Mbak Azara ya? Iya. Nah, ini 4 gambar ini bisa menjelaskan masing-masing keuntungan yang diperoleh oleh makhluk hidup yang ada di situ. Bisa enggak? Ayo, kalau bisa coba anggukkan kepala. Bisa enggak? Masing-masing keuntungannya. Oh, iya. Mas Dwi Putra. Ya. Mas Dwi Putra, tahu gambar di situ ya? Gambar yang pertama dulu coba Mas Dwi. Dinyalakan untuk mikrofonnya. Iya. Gambar yang pertama. Atau milih sesuka hati yang mana? Mau gambar yang mana, Mas? Bilang ya. Mas Dwi, halo. Hai, hai, hai. Mas Dwi Putra. Oh, laki-laki. Halo, ya. Gambar yang mana yang mau kamu pilih, Cah Bagus? Mikrofonnya dinyalakan sudah? Sudah. Oh, sudah, ya. Mau gambar yang mana, Cah Bagus? Yang ke-1. Yang ke-1, ya. Gambar apa itu, Cah Bagus? Lebah menghisap madu. Oh, lebah menghisap madu. Berarti lebahnya untung, terus madu kan berarti bunga ya. Iya, bunganya untung. Keuntungan lebah apa, Cah Bagus? Menghasilkan madu. Oh iya, mendapatkan madu dari tanaman bunga. Kalau keuntungan tanaman bunganya? Apa ya? Apa ya? Ayo, apa? Berarti kalau dua-duanya untung kan berarti tanaman bunga pun harus mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa? Keuntungan tanaman bunga dapat uang ya? Dapat apa? Memudahkan fotosintesis. Oh, memudahkan fotosintesis. Fotosintesis itu apa sih? Apa fotosintesis? Kamu perhatikan di situ lebahnya itu hinggapnya di apanya itu, Mas? Hinggapnya lebah di apanya? Oke. Di bunga. Di bunganya. Terus yang kuning-kuning ini apa, Mas, ini? Nektar. Nektarnya ya? Nektarnya? Iya. Oh, nektarnya. Nektarnya tidak di dalam sini ya, Cah Bagus? Nah, kalau Bu Irin tanyakan coba yang putih ini dari tanaman bunga namanya apa? Ini kan bunga ya. Yang putih ini apa? Kan ada yang bagian putih, ada yang bagian kuning, ada yang bagian coklat ya, atau hijau lumut gitu ya. Yang putih apa ini? Bagian-bagian bunga lupa ya. Ada Oh, lupa. Mahkota pinter. Yang kuning ini benang sutra. Oh, benang sutra. Benang bundet bukan. Benang apa? Benang sari ya. Masa benang sutra. Benang sarinya kalau lihat lebahnya itu, coba kamu lihat lebahnya. Itu kan hewannya
berambut, yaitu kayak berambut diwut-diwut gitu ya. Kakinya ya, Iya. gitu ya. Nanti benang sarinya kira-kira nempel apa enggak, Mas? Nempel. Oh, nempel. Kemudian kalau ini nanti terbang lagi ke bunga yang lain, berarti benang sarinya dipindahkan ya ke bunga yang lain Ya. ya. Iya. Iya. Namanya apa itu? Proses apa? Fotosintesis. Proses apa? Proses penyerbukan. Pinter sekali, 100. Jadi keuntungan dari tanaman bunga apa, Cak Bagus? Membantu proses penyerbukan. Penyerbukan. proses penyerbukannya. Begitu ya, Cak Bagus ya? Ya, jadi Iya. dua-duanya mendapatkan keuntungan. Nah, untuk yang lain nanti silahkan kamu tuliskan gambar kedua, ketiga, dan keempat. Nih, contoh untuk simbiosis komensalisme. Berarti tugas anak-anak semuanya mencari ya yang untung siapa, terus yang tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian apa, siapa ya. Ini ada 4 gambar ya. Ya, tahu gambarnya ya. Oh ya, nanti di-share ya. Nanti untuk materinya di-share. Terus ya, untuk tugas mandiri. Yang berikutnya untuk simbiosis parasitisme ya. Ini gambarnya juga kalian sudah tahu itu. Ada gambar apa ya? Ini gambar apa? Nggih, tahu ya? Sudah tahu nggih? Ya, ini nanti juga untuk tugas kalian. Berarti ada yang untung, ada yang rugi. Nanti kalian menyebutkan siapa yang untung, siapa yang rugi. Nah, itu untuk anak-anak kita belajar pada hari ini. Berarti nanti untuk tugas terstruktur kalian akan pakai soal, nanti di-share ya. Nanti akan di-share ke grup kalian masing-masing, silahkan untuk dikerjakan, ditunggu oleh Bu Irkin, Bu Hartini, oleh Pak Anam, nanti sampai jam 1. Sedangkan untuk tugas mandiri kalian, ya, tugas mandiri kalian, gambar-gambar yang tadi ada di materi, nanti kalian menyebutkan apa, kalau misalnya simbiosis mutualisme, berarti gambar 1 tadi sudah disebutkan oleh Mas Dwi, kan gitu ya. Gambar 2, 3, dan 4, nanti tugas kalian menyebutkan keuntungan dari makhluk hidup yang satu apa, keuntungan makhluk hidup yang lain apa. Komensalisme, yang untung juga siapa, yang tidak untung, tidak rugi siapa. Parasitisme juga sama. Itu tugas mandiri kalian. Kalau tugas mandiri, nanti dikumpulkan kalian ke guru masing-masing. Untuk kelas A dan D, nanti ke Bu Irkin. Ya. Untuk kelas H, 7H, nanti ke Bu Hartini. Kelas yang lain, selain A, D, H, nanti kalian mengumpulkannya ke Pak Anam. Ya. Kalau untuk yang mandiri tidak harus nanti, tapi paling tidak 1 minggu kalian sudah harus mengumpulkan. Begitu anak-anak. Untuk interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya sudah jelas ya anak-anak ya. Tetap semangat untuk belajar, selalu menjaga protokol kesehatan, tidak usah kemana-mana, jadi di rumah saja, kemudian istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, insya Allah kalau nanti
pandemi ini sudah berlalu, kita akan segera bertemu, bertatap muka dengan Bapak Ibu guru yang ada di SMP 2 Banjarnegara. Irin akhiri. Assalamualaikum Janda bolong? warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada yang janda bolong sih ya? Ada yang bilang janda bolong sih, siapa ini ya? Untuk tugas mandiri nanti akan di-share slide-nya sehingga kalian bisa melihat gambar yang harus diberi penjelasan mengenai simbiosisnya. Ya, ditunggu saja untuk tugas mandirinya. Silahkan kalian boleh keluar dari Zoom.